Novel audio fiksi silat berseri Pagoda Pancer yang ke-103 berlanjut. Ini dia, daftar eselon 1. Aku sangat gugup. Dengan perhatian semua orang dan suasana tegang, nama-nama yang menarik perhatian mulai bermunculan satu demi satu di tembok spiritual yang besar. Muncul. Ini aku, hahaha. Beberapa orang menjadi gugup. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan yang lainnya juga melihat nama-nama yang muncul di dinding spiritual dengan sungguh-sungguh. Itu Xiao Nunu. Mata Yanying berbinar, dan dia menunjuk ke sebuah nama di atas. Hati semua orang menegang. Selanjutnya, nama Yin Fengqi, Liang Mingtian, dan Luo Feihong juga muncul di eselon satu demi satu. Masuk. Yin Fengqi menggelengkan rambutnya dan berkata, tentu saja, mata Fan Xiansheng Yuan sangat cerah. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti saya tidak masuk eselon 1? Eselon 1. Kakak perempuan tertua telah memasuki eselon 1. Kata Yin Geyu dari sisi saudara perempuan dan laki-laki ketiga keluarga Yin. Yin Danyun di sebelahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi kemudian dia menjadi serius lagi. Yin Zulian berhasil masuk eselon 1, bagaimana dengan dia dan Yin Geyu? Yin Danyun gugup sekaligus menantikannya. Nama-nama muncul satu demi satu, Qian Juedong, Su Qiao, Enderling, Liu Wuqiu, Han Zushi dan para jenius top lainnya yang menurut semua orang termasuk di antara talenta terbaik, dan mereka memenuhi harapan dan menduduki peringkat eselon 1. Mata Xiao Nunu bergerak sedikit, dan dia juga melihat nama yang dikenalnya. Kamu Suhe. Ketiga kata ini juga secara tak terduga muncul di eselon 1. Tiba-tiba, mata Yanying membelalak. Kalau begitu, itu namaku. Benar saja, kata Yanying, langsung muncul di eselon 1. Wow. Seru Yin Fengqi dan bertepuk tangan, luar biasa. Semua orang juga melihat ke arah Yanying, yang memandang Xiao Nunu dengan heran. Apakah aku juga berada di eselon 1? Benar, Xiao Nunu membenarkan sambil tersenyum. Yin Fengqi juga bertanya, apa? Menurutmu itu palsu? Yanying tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak hanya menganggapnya palsu, nyatanya, Yanying berencana mengemas barang-barangnya dan kembali ke Wastelen Timur. Bisa dibilang dia sama sekali tidak percaya diri. Belum lagi eselon 1, bahkan eselon 2 pun, Yanying pun sudah tidak punya harapan. Namun yang tidak dia duga adalah dia masuk eselon 1 untuk pertama kalinya. Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Yanying bingung. Pada saat ini, Penatua He yang berkata dengan tegas, selamat kepada orang-orang di atas, mereka telah memperoleh kualifikasi untuk langsung memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Selanjutnya, daftar eselon kedua akan diumumkan. Mereka yang berada di eselon kedua akan mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti penilaian. Terjadi keributan di alun-alun. Sudah berakhir. Hanya ada orang-orang di eselon 1 tanpa aku. Jangan khawatir, masih ada harapan untuk eselon 2. Segera, di bawah daftar eselon 1, daftar eselon 2 mulai muncul. Nama Yun Nianxiu dan Luo Feiyu muncul pertama kali. Luo Feiyu menghela nafas, aku merasa seperti baru saja akan memasuki eselon 1. Luo Feihong menghiburnya, jangan berkecil hati. Dengan kekuatanmu, kamu akan dirawat di rumah sakit 10 paling lama beberapa hari kemudian. Luo Feihong menghiburnya. Yu mengangguk, ya. Yin Fengqi meletakkan tangannya di bahu Yun Nianxiu, saudaraku, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan. Saudaraku, aku akan menunggumu di dalam. Itu dia. Sikap Yun Nianxiu cukup baik, dia menepuk dadanya tetapi tidak sedih. Di antara 7 orang di Wuwenlou, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yanying dipromosikan. Yun Nianxiu dan Luo Feiyu setara dengan degradasi. Meski mereka merasa sedikit menyesal, tidak ada yang keberatan. Daftar eselon 2 jelas jauh lebih banyak dibandingkan eselon 1. Xiao Nunu melihat nama Xiao Wuhen, Banzi, dan Hibiscus di daftar eselon 2. Baru pagi ini, total 2 penilaian berakhir. Xiao Nunu mengendalikan Xiao Wuhen dengan kesadaran spiritualnya dan berpartisipasi dalam 2 penilaian terakhir. Prestasinya pun menempatkan Xiao Wuhen di eselon 2.
Dalam keadaan normal, Xiao Nunu akan mampu memajukan klon Xiao Wuhen ke eselon 1 bersama-sama. Lagi pula, klon ini dapat menyinkronkan hampir seluruh kekuatan tempur Xiao Nunu. Sangat mudah untuk memasuki eselon 1 dengan kekuatan ini. Namun, untuk menunggu Banzi dan Hibiscus, Xiao Nunu untuk sementara membiarkan Xiao Wuhen tinggal di tepi alun-alun. Banzi, Hibiscus, dan Xiao Wuhen berdiri bersama. Kartu guru benar-benar akurat, kata Banzi. Mujin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, persaingan di eselon 1 terlalu ketat. Akulah yang menahanku. Aku juga. Sebenarnya kamu bisa masuk eselon 1, kata Mujin. Dia mengenal Banzi dengan sangat baik. Metode penyamaran, yang dia kuasai sendiri tidak tertandingi oleh siapapun. Dengan kemampuan Banzi, dia pasti akan dihargai oleh Akademi Suci Abadi Fana. Banzi tersenyum, tidak apa-apa, sama saja jika kamu maju beberapa hari kemudian. Pada saat ini, Xiao Wuhen, di sebelah kedua wanita itu tiba-tiba berkata, "Yah, kamu benar, sama saja jika kamu menunda beberapa hari." "Tuan, sekali lagi apakah Anda menguping pembicaraan kami?" Banzi berkata sambil tersenyum tipis. Xiao Nunu tersenyum, "Saya hanya melatih diri saya untuk melakukan dua hal sekaligus." Dua hal sekaligus. Kemudian saya mengerti arti dari kata-kata pihak lain. Yang disebut, tujuan ganda, adalah untuk mengendalikan boneka mahiyat badan Dharma tanpa mempengaruhi tindakan badan utama. Tak lama kemudian, daftar eselon 2 pun dihadirkan. Setelah itu datanglah eselon ketiga, yaitu orang-orang yang tersingkir. Ketika Yin Danyun dan Yin Geyu melihat nama mereka juga muncul di bawah eselon ketiga. Wajah mereka menjadi muram dan pucat saat itu juga. Menghadapi nasib tersingkir, keduanya langsung mematehkan pertahanan. "Bagaimana kamu berbaris di sini?" Yin Geyu mengerutkan kening, menunjuk dengan marah ke arah Yanying tidak jauh dan berkata, "Bahkan dia bisa masuk eselon 1, mengapa kita di eselon 3? Yin Geyu benar-benar tidak puas. Ketika mereka berada di medan perang pusat sebelumnya, mereka berdua tidak puas dengan pilihan Akademi Suci Abadi Fana karena Yanying telah memperoleh perintah suci Cixuan tetapi mereka belum mendapatkannya. Sekarang melihat Yanying dipromosikan ke tingkat pertama, setelah mereka tersingkir, mentalitas mereka meleduk. Ketika Yanying melihat jari itu diarahkan ke arahnya lagi, dia segera meraih salah satu sudut pakaian Xiao Nunu dan meringkuk di belakang Xiao Nunu. Sebelum Yin Zulian bisa menghentikan mereka berdua, Yun Yanxiu segera melompat keluar sambil tersenyum. "Hei, apa? Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berada di alam feodal, tetapi kamu dipromosikan. Aku bertanya apakah kamu marah?" Meskipun Yin Zulian hadir, Yun Yanxiu tidak melakukannya. Tidak ingin merusiak Yin Geyu, dan Yin Danyun orang-orang, mereka melompat keluar dan mengejek. Apa yang kamu banggakan? Bukankah kamu sendiri yang berada di eselon 2? Yin Danyun membalas. Yun Yanxiu mengangkat bahu, "Memang benar aku berada di peringkat kedua, tapi bagaimanapun juga aku terdegradasi, tapi beberapa orang bahkan tidak punya kesempatan untuk degradasi. Selain itu, jika menurutmu ada yang salah dengan ini peringkat, pergi saja ke Akademi Suci Abadi Fana, apa yang salah dengan ini? Hatiku akan ditusuk. Kamu." Setelah diejek oleh Yun Yanxiu, ekspresi Yin Danyun dan Yin Geyu menjadi semakin jelek. Melihat Yin Danyun dan Yin Geyu terlihat sangat marah, Yun Yanxiu diam-diam merasa bahagia, dan yang lain terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Pada saat ini, suara Penatua He yang terdengar lagi. Daftar 3 eselon telah diumumkan. Jika Anda tidak keberatan, langkah selanjutnya adalah peringkat akhir dari daftar kekuatan tempur. Daftar 3 eselon telah diumumkan. Tingkat pertama dipromosikan. Eselon kedua untuk degradasi. Eselon ketiga keluar. Mereka yang maju akan langsung memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Mereka yang terdegradasi akan menunggu penilaian selanjutnya. Mereka yang tersingkir tidak akan memiliki kesempatan untuk diterima di Akademi Suci Abadi Fana. Ada yang senang, ada yang sedih, dan ada pula yang sedikit lega. "Oh, eselon 2, tidak apa-apa. Setidaknya ada peluang. Hahaha, eselon 1, saya tahu orang-orang yang pandai alkimia dapat dikalahkan oleh makhluk abadi. Aku sudah selesai dengan eselon ketiga. Aku tidak punya rasa malu untuk kembali menemui istriku. Astaga,
Kamu masih punya istri. Paviliun suci memiliki ekspresi berbeda. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan keras, Elder He Yang, saya keberatan. Pembicaranya tidak lain adalah Yin Geyu. Elder He Yang, saya punya pertanyaan tentang peringkatnya. Begitu mereka melihat Yin Geyu keluar untuk bertingkah seperti monster, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Yanxiu dan yang lainnya tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain bahkan tanpa memikirkannya. Melihat ini, Yin Zulian juga segera menghentikannya, Geyu, kembalilah. Tapi Yin Geyu mengabaikan kata-kata Yin Zulian dan melanjutkan, mengapa seseorang yang bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi seorang tuan feodal bisa masuk Eselon 1. Dan kekuatan alam raja kita, ditambah dengan garis keturunan badan suci, berada di peringkat eselon ketiga. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gelisah. Semua orang di alun-alun banyak bicara. Apa? Aku bahkan belum memasuki eselon 1 di level Markis. Bukan. Aku menangis begitu keras di eselon kedua di level Grandmaster setengah langkah. Sangat tangguh. Melihat reaksi semua orang di lapangan, Yin Geyu diam-diam bangga. Yin Danyun mengabaikan penghalang Yin Zulian dan berjalan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Penatua He Yang, apakah tidak adil bagi Akademi Suci Abadi Fana Anda untuk memasukkan seseorang dengan kekuatan rendah di eselon 1? Namun, dalam menghadapi keraguan Yin Geyu dan Yin Danyun, Penatua He Yang bertindak dengan sangat tenang. Dia menjawab dengan tenang, aku tahu siapa yang kamu bicarakan, tapi tidak ada masalah baginya untuk masuk eselon 1. Hah! Begitu dia mengatakan ini, keributan di lapangan menjadi semakin keras. Xiao Nunu, Yun Yanxiu, Yin Fengqi, Liang Mingtian dan yang lainnya tertawa. Sejujurnya, jika sebelumnya, semua orang pasti ragu Yanying masuk eselon 1, tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, rasanya masuk akal. Yin Geyu dan Yin Danyun mengerutkan kening lebih dalam. Yang pertama tidak percaya. Tidak masalah. Tapi dia, kemampuannya layak mendapat perhatian dari Akademi Suci Abadi Fana. Yin Geyu dan Yin Danyun tercengang. Bukankah balasan ini terlalu kuat? Meski terdengar sudah dijelaskan atau belum dijelaskan, namun perasaannya tidak perlu diragukan lagi. Penatua He yang tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka berdua, tetapi menghadapi semua orang di alun-alun. Semuanya, Akademi Suci Abadi Fana mungkin kehilangan seorang jenius, tetapi tidak akan pernah salah menilai seorang jenius. Siapapun yang kami pilih harus memiliki kualifikasi yang patut mendapat perhatian. Oleh karena itu, yang harus Anda lakukan adalah bersinar terang. Mari kita perhatikan kehadiranmu. Saya berharap dalam pertarungan berikutnya untuk peringkat, daftar kekuatan tempur, tolong jangan sembunyikan kecanggungan Anda dan benar-benar tunjukkan gaya kebanggaan Anda. Ini mungkin terlewatkan, tapi pasti tidak akan terjadi. Salah. Yang harus dilakukan setiap orang adalah membiarkan pengadilan suci abadi Fana melihat cahayanya. Ini adalah jawaban He yang kepada semua orang. Itu keras dan kuat. Keraguan di benak setiap orang segera hilang. Hanya 4 kata, halaman suci abadi Fana, sudah cukup untuk meyakinkan orang. Yin Danyun dan Yin Geyu merasa tidak nyaman. Yin Zulian segera memarahi, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kakak, Yin Danyun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh Yin Zulian masalahmu sendiri. Kamu harus merenungkan mengapa kamu tidak dipilih oleh Akademi Suci Abadi Fana, daripada meragukan kemampuan orang lain. Yin Zulian benar-benar marah sekarang. Tentu saja lebih banyak kekecewaan. Yin Danyun dan Yin Geyu menghabiskan 2 juta untuk membeli Ordo Suci Cixuan, tetapi mereka gagal memenuhi harapan mereka. Melihat Yin Zulian memarahi mereka berdua, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Yanxiu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Selamat. Xiao Nunu memandang Yanying dan berkata. Monster biru di sebelahnya juga mengeluarkan suara, wow. Yanying menyentuh dahinya. Dia berulang kali memastikan bahwa hanya ada satu, Yanying, di seluruh dinding spiritual. Dengan kata lain, tidak ada nama dan nama keluarga yang sama. Yanying tersenyum polos, jadi aku benar-benar sekuat itu. Di platform tinggi, Fan Yuan berkata, selanjutnya, ini adalah pertarungan untuk mendapatkan peringkat di daftar kekuatan tempur. Rasanya seperti puncaknya akan datang. Para jenius teratas yang bersembunyi di antara kerumunan itu seperti binatang buas yang berburu dengan mata terbuka, mata mereka dingin dan dingin.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, Tanah Suci Xianxiong adalah dunia di mana seni bela diri paling dihormati. Tidak peduli era apa, mereka yang memiliki seni bela diri yang makmur akan mampu mendominasi. Fan Yuan melanjutkan, 10 besar di daftar kekuatan tempur, setelah memasuki pengadilan suci abadi fana, Anda akan menerima peningkatan sumber daya, jadi menurut apa yang Penatua He yang katakan, silakan masuk tanpa menyembunyikan kecanggungan Anda dan keluarlah. Suara, pergi semua keluar, langsung membangkitkan kegembiraan di hati setiap orang. Api, Fan Yuan, He Yang, dan Ning Yu saling memandang, lalu melihat orang lain yang bertanggung jawab di belakang mereka. Semua orang mengerti dan segera melepaskan energi spiritual yang kuat. Deng dengungan. Saya melihat 5 kepala halaman luar menekan segel dengan kedua tangan secara bersamaan dan menembakkan aliran kekuatan spiritual. 5 sinar kekuatan spiritual berkumpul menuju area tengah dari arah yang berbeda. Bang! Segera setelah itu, 5 kekuatan spiritual bergabung dan berubah menjadi susunan rune yang indah. Di langit, angin dan awan berubah warna, lingkaran sihir terhenti di kehampaan, dan kemudian seberkas energi jatuh secara vertikal ke tanah. Sinar energi meluncur ke tanah, dan dalam sekejap, kotak besar itu berguncang. Segera, 2 pilar batu yang memancarkan suasana kuno muncul dari bumi. Pilar batu itu tingginya sekitar 70 atau 80 meter, dan badannya ditutupi dengan angka rune. Di tengah 2 pilar batu tersebut terdapat sebuah balok, dan di bawahnya digantung sebuah lonceng emas dengan jimat yang cemerlang. Lonceng emas ini tingginya sekitar 30 meter, dengan lebar berkisar antara 15 hingga 20 meter, sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, penuh kemegahan. Ini, semua orang melihat kejam besar dengan keraguan di wajah mereka. Fan Yuan membuka mulutnya dan menjelaskan, ini adalah lonceng pengujian roh, yang merupakan senjata ajaib yang khusus digunakan untuk menguji kekuatan tempurmu. Penatua Ning Yu juga menambahkan, metode pengujian kekuatan tempur sangat sederhana, yaitu, serang tes roh dengan seluruh kekuatanmu. Bel, itu akan menganalisis indeks kekuatan tempurmu dan memberi peringkat pada daftar kekuatan tempur. Serang lonceng pengujian roh dengan seluruh kekuatanmu. Itu akan menganalisis indeks kekuatan tempurmu dan memberi peringkat pada daftar kekuatan tempur. Suara Penatua Ning Yu mencapai telinga semua orang. Sebelum memasuki paviliun suci, terjadi badai. Semua orang melihat lonceng emas besar dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Apakah bel tes spiritual ini akurat? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja akurat. Dikatakan bahwa lonceng penguji jiwa juga dapat mendeteksi kekuatan, garis keturunan badan suci. Itu luar biasa, maka saya harus menganggapnya serius. Apa gunanya menganggapnya serius? Ada begitu banyak talenta terbaik di depan mereka. Ya, peringkat daftar kekuatan tempur ini untuk Qian Juedong, Su Qiao, dan Han Zushi. Sumber daya, jadi saya tidak akan bersaing. 5, 6 besar, berjuang untuk 8 besar, 9 besar baik-baik saja. Itu masuk akal. Sebelum memasuki paviliun suci, suasana di lapangan gelisah. Di bel percobaan jiwa, rune mengalir. Penatua He Yang, Fan Yuan, Ning Yu dan yang lainnya mundur ke area tepi. Siapa yang lebih dulu? Penatua He yang bertanya dengan keras. Aku datang. Saat ini, sesosok muda kekar keluar. Itu Lei Ling. Aura yang sangat kuat. Dikatakan bahwa Lei Ling ini memenangkan beberapa, 9 kemenangan berturut-turut, di arena duel, tapi semuanya berakhir pada akhirnya. Di sini untuk jadi aku memberinya nama panggilan, Lei Laojiu. Di bawah tatapan semua orang, Lei Ling berjalan menuju bel percobaan roh. Bagi Lei Ling, kepala halaman luar cukup mengenalnya. Di arena duel, hanya dengan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut, Anda dapat masuk dalam daftar pemenang. Namun, Lei Ling ini menghadapi lawan yang sangat tangguh setiap saat selama 9 kemenangan berturut-turut, dan lawannya menjadi terkenal karenanya. Lei Ling berjalan menuju bel ujian roh. Dia bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di samping, bisakah metode serangan apapun digunakan? Orang yang bertanggung jawab itu mengangguk, ya, metode serangan apapun dapat diterima. Hei, kalau begitu saya akan menggunakan jurus spesial saya. Qiang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kapak perang muncul di tangan Lei Ling.
Dengan pemikiran di benak Lei Ling, energi spiritual yang kuat meleduk. Lei Ling memiliki kekuatan alam master setengah langkah tingkat ketiga, dan juga memiliki badan suci api guntur. Gerakan ganda guntur dan api. Awan guntur menebas dengan api. Kapak perang di tangan Lei Ling meleduk dengan dua aliran kekuatan suci, dan bersamaan dengan guntur dan kilat, api terjalin dan berteriak. Potiong. Dalam sekejap, bayangan kapak dua warna berbentuk busur melesat ke depan. Gerakan Lei Ling sangat agresif, dan jimat dua warna itu membunyikan bel percobaan roh dengan keras. Dentang. Detik berikutnya, jam emas setinggi lebih dari 30 meter bergetar dan mengeluarkan suara keras. Suara bel yang agung berubah menjadi gelombang suara seperti air dan menyebar. Lei Ling sedikit ketakutan. Dia tanpa sadar mengangkat kapak perangnya untuk memblokir gelombang suara. Bang! Energinya begitu kuat hingga Lei Ling tertangkap di tempat. Ia terguncang lebih dari 1 meter. Hah? Lei Ling bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Penatua He yang menjelaskan, ini adalah gema yang diberikan kepadamu oleh bel penguji jiwa. Gema, itu benar. He yang mengangguk, karena nilai kekuatan tempur tidak hanya mengacu pada kekuatan serangan, tetapi juga kekuatan pertahanan. Setelah Anda menyerang bel percobaan roh akan menganalisis kekuatan Anda dan tanggapi suatu kekuatan sesuai dengan kekuatan serangan Anda, dan kekuatan ini akan menganalisis kekuatan pertahanan Anda. Akhirnya, jumlah serangan dan pertahanan adalah total kekuatan tempur Anda. Setelah mendengar penjelasan Penatua He Yang, semua orang di alun-alun tiba-tiba berhenti. Dua kata muncul. Ketat. Ini memang ketat. Sesuai dugaan dari Akademi Suci Abadi Fana, ini terlalu komprehensif. Dari bel percobaan jiwa, bang! Cahaya keemasan melesat ke langit, lalu menyebar dan berubah menjadi dinding spiritual berbentuk persegi panjang. Dinding spiritual itu seperti layar yang tergantung di udara. Kemudian, 3 karakter tajam, daftar kekuatan tempur, muncul di dinding spiritual. Sebaris teks segera muncul di bawah daftar kekuatan tempur. Kekuatan tempur Lei Ling bernilai 5 bintang. Haha, terjadi keributan lagi di lapangan. Kekuatan tempur bintang 5, apakah ini baik atau buruk? Itu harus dianggap tinggi. Bagaimanapun, kekuatan Lei Ling ada di sana. Jika dia tidak bagus, maka kebanyakan orang akan menemukan sepotiong tahu untuk membunuhnya. He Yang, Fan Yuan dan yang lainnya melihat kata-kata yang muncul di atas bel percobaan roh dan sedikit mengangguk. Jelas mereka cukup puas dengan hasil Lei Ling. Bos, bisakah aku masuk 10 besar dengan kekuatan tempurku? Lei Ling tidak ragu-ragu dan bertanya. Penatua Ningyu menjawab, apakah Anda bisa masuk 10 besar itu bukan terserah kami. Anda harus melihat pesaing Anda. Oke. Lei Ling meletakkan kapak perang di belakang punggungnya dan berjalan ke bawah. Yang berikutnya, kata Penatua He Yang. Begitu dia selesai berbicara, sesosok badan naik ke atas panggung. Hoa! Pihak lain mendarat dengan mantap sekitar 10 meter dari bel percobaan roh. Tolong sebutkan nama Anda jika Anda berada di atas panggung. Seseorang yang bertanggung jawab mengingatkan dengan suara rendah. Ia adalah seorang pemuda dengan penampilan yang halus, terutama tangannya yang halus dan ramping, seindah tangan seorang wanita. Villa Pedang Giok, Song Yu. Semua penonton tampak terkejut. Ternyata itu seseorang dari Jade Sword Villa. Kalau begitu kita bisa menantikannya. Setelah mendengar kata-kata, Villa Pedang Giok, beberapa kepala halaman luar juga tampak penuh harap. Jelas sekali, Jade Sword Villa masih menikmati reputasi tinggi di tanah suci gudang abadi. Hoa! Lalu, Song Yu melambaikan tangan kirinya keluar, dan dengan suara lengan bajunya, pedang panjang jatuh ke tangan Song Yu. Song Yu menggunakan pedang kidal. Saat pedang panjang itu bergetar, kekuatan pedang yang menakjubkan muncul. 8 pedang mematahkan. Tanpa ragu, Song Yu mengangkat pedangnya untuk menyerang. Kemudian, 8 energi pedang terbang berturut-turut. Kedelapan energi pedang ini sangat padat dan tajam. Satu pedang mengejar pedang lainnya dan menghantam dinding bel percobaan roh satu demi satu. Bang bang bang. Gelombang energi pedang menyebar, dan suara yang dihasilkan oleh bel penguji jiwa bahkan lebih keras daripada saat diuji oleh Lei Ling barusan. Mata semua penonton berbinar. Energi pedang yang kuat. Yah, kekuatan tempur Song Yu diperkirakan sangat tinggi. Sudah terlambat untuk mengatakannya,
tapi sudah terlambat untuk mengatakannya berakhir, gema bel ujian roh pun terdengar. Semprul. Gelombang suara keras kembali ke Song Yu seperti sisa kekuatan energi pedang, dan Song Yu segera memblokirnya dengan pedangnya. Adegan tak terduga terjadi. Song Yu terlempar oleh serangan balik lonceng roh ujian di tempat. Bang! Song Yu mundur 7 atau 8 meter, wajahnya yang halus memucat, dan gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua orang yang hadir tercengang. Teman baik, dia benar-benar terluka oleh bel roh percobaan. Master Pedang Fan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan serangannya sangat kuat, tetapi pertahanannya tidak cukup. Sayang sekali. Kemudian, cahaya spiritual lain terbang keluar dari atas bel percobaan roh. Cahaya itu melesat menuju dinding spiritual di langit. Daftar kekuatan tempur segera disegarkan, dan nama Song Yu muncul di bawah Lei Ling. Kekuatan tempur Song Yu bernilai 5 bintang. Hasil Song Yu jelas melebihi keterkejutan kebanyakan orang. Berdasarkan nama, Jade Sword Villa, Song Yu seharusnya lebih kuat dari Lei Ling. Meski sama-sama memiliki kekuatan tempur bintang 5, Lei Ling berada di atas Song Yu. Melihat hasilnya, Song Yu diam-diam menghela nafas. Dia tidak keberatan dengan penilaian Fan Yuan terhadap dirinya. Pertahanan yang tidak memadai adalah kelemahannya. Song Yu mengakuinya. Penatua Ning Yu juga menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan. Dalam hal kekuatan serangan saja, dia bisa mendapatkan 6 bintang. Master Fan Yuan di samping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Song Yu kembali ke pengadilan, dan segera orang ketiga naik ke panggung untuk ujian. Orang ketiga bernama Heju. Hasil tes Heju sangat bertolak belakang dengan Song Yu. Dia memiliki kekuatan serangan yang tidak mencukupi tetapi pertahanan yang luar biasa. Kekuatan serangan balik Spirit Trial Bell hanya membuat lawan mundur setengah meter. Pada akhirnya, Heju mendapat nilai kekuatan tempur bintang 4. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian tersebut. Memasuki pintu masuk paviliun suci, suara lonceng terus bergema antara langit dan bumi, dan seruan di alun-alun juga terdengar satu demi satu. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 10 nama di daftar kekuatan tempur. Nama Lei Ling masih berada di urutan teratas daftar. Akan sangat bagus jika ujiannya berakhir di sini. Lei Ling melihat peringkat pada daftar kekuatan tempur di atas bel ujian roh, dengan sedikit harapan di wajahnya. Lei Ling tahu dia sedang bermimpi. Sejauh ini, tidak ada satupun talenta terbaik yang naik panggung. Tidak mungkin Lei Ling bisa masuk 10 besar. Selama Anda masuk 10 besar, Anda akan puas. Liang Mingtian, kekuatan tempurnya bernilai 4 bintang. Segera, Liang Mingtian kembali ke Xiao Nunu, Yin Fengqi dan yang lainnya dengan skor 4 bintang miliknya. 4 bintang, lumayan, saat ini berada di peringkat kelima. Luo Feihong berkata sambil tersenyum. Liang Mingtian tertawa datar, benar, saya berada di posisi kelima sekarang, dan saya harus membakar dupa untuk mencapai posisi ke-15. Hahaha. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, sangat sulit bagi Liang Mingtian untuk mencapai posisi ke-15 dalam rekornya, karena ini baru saja dimulai. Apakah kamu tidak pergi dan mencobanya? Liang Mingtian bertanya pada Luo Feihong. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, kekuatanku tidak sebaik milikmu. Tidak ada peluang untuk masuk 10 besar. Ini akan membuang-buang waktu. Dan Yan Ying menempati posisi pertama. Yun Nianxiu dan Luo Feiyu berada di eselon 2 dan tidak bisa menantang di atas panggung. Nak, apakah kamu ingin mencobanya? Yin Fengqi memandang Yan Ying. Tanpa berpikir panjang, Yan Ying segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah anggota eselon 1 yang jujur, apa yang akan terjadi jika kamu mencobanya? Tidak. Sejujurnya, Yan Ying sudah sampai sekarang. Dia masih bertanya-tanya apakah Akademi Suci Abadi Fana telah melakukan kesalahan bel semangat ujian. Saat mereka sedang berbicara di sini, Yun Nianxiu tiba-tiba berkata, gadis Zulian akan datang. Mata beberapa orang segera melihat ke atas alun-alun, dan melihat Yin Zulian, seorang wanita cantik dengan langkah ringan dan postur anggun, perlahan berjalan ke arah alun-alun. Bel percobaan. Keluarga Yin di kota Fengqi, Yin Zulian. Yin Zulian membuka bibir merahnya dengan ringan dan mengumumkan pintunya. Kemudian, angin dingin berwarna kabut mengangkat salah satu sudut rok panjang Yin Zulian.
Dia memutar pergelangan tangannya yang cerah, dan gukin bersinar 7 jatuh ke tangannya. Penampilan Yin Zulian di atas panggung menarik banyak perhatian. Itu wanita tertua dari keluarga Yin, Yin Zulian. Wanita tertua Yin Zulian sangat cantik. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah gadis impianku. Bah, apakah kamu layak? Sekali lagi, jika kamu berani bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Ayolah, Nona Yin, aku optimis padamu. Yin Zulian sangat populer. Selain keluarga Yin, salah satu dari 7 keluarga besar di belakangnya, kemampuan Yin Zulian sendiri juga cukup luar biasa. Tiba-tiba, Yin Zulian memegang piano dengan tangan kirinya dan menyentuh senarnya dengan tangan kanannya. Puff! Bersamaan dengan semburan suara surgawi yang dipicu oleh ujung jari Yin Zulian badan Zulian. Teratai hijau raksasa yang cantik. Itu adalah King Lian Jue Yin, dari keluarga Yin. Yah, ini adalah keterampilan unik keluarga Yin. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Badan piano bergetar, menyebabkan ritme spasial. Saya melihat teratai hijau di luar Yin Zulian benar-benar hidup, perlahan-lahan mekar. Saat teratai hijau bermekaran, Yin Zulian terangkat ke udara oleh seikat daun teratai. Kemudian, mata indah Yin Zulian terfokus. Setelah beberapa saat, suara piano berhenti, dan kemudian 7 senar bergetar bersamaan, kekuatan luar biasa. Katarsis keluar. Suara absolut King Lian gunung dan lautan beresonansi. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh, kekuatan agung meletus seperti longsoran gunung, dan gelombang suara hijau tebal menghantam ujian jiwa. Bel di depan. Set. King Lian mengeluarkan suara, langit dan bumi mengeluarkan suara, dan alun-alun di depan paviliun suci bergetar. Lonceng percobaan roh terlihat bergetar hebat, dan dinding loncengnya mengeluarkan cahaya yang kuat. Lalu, dentang. Lonceng percobaan roh bergema, dan gelombang cahaya biru bergegas menuju Yin Zulian. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa serangan balik Spirit Trial Bell kali ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Serangan balik yang kuat, saya ingin tahu apakah Nona Yin Zulian dapat memblokirnya. Seru seseorang di antara penonton. Sudah terlambat, tetapi segera, kekuatan lonceng percobaan roh telah tiba di depan Yin Zulian. Pada saat ini, teratai hijau raksasa di luar Yin Zulian tiba-tiba berkumpul dan melindungi Yin Zulian di dalam. Bang! Kekuatan spiritual melonjak, dan aliran udara mengalir deras. Banyak orang di antara penonton terguncang mundur beberapa langkah oleh sisa kekuatan ini. Sosok yang anggun dan anggun itu seperti kelopak bunga yang menari perlahan jatuh ke tanah. Mata Heyang, Fan Yuan, Ning Yu dan orang lain yang bertanggung jawab tidak bisa tidak bersinar. Ternyata itu adalah keterampilan, menyerang dan bertahan. Kata orang yang bertanggung jawab. Yah, dia memang wanita tertua dari keluarga Yin, dia luar biasa. Saat beberapa orang selesai berbicara, seberkas cahaya terbang keluar dari bel penguji jiwa. Cahaya itu melesat ke dinding spiritual persegi panjang di langit. Bas! Semburan riak cian menyebar di kehampaan, dan nama Yin Zulian muncul di daftar kekuatan tempur. Kekuatan tempur Yin Zulian bernilai 6 bintang. Dengan kekuatan tempur bintang 6, Yin Zulian langsung naik ke puncak, menginjak-injak Lei Ling, yang memiliki kekuatan tempur bintang 5. Segera, penonton terus berteriak dan berseru. Xiao Nunu, Qian Juedong, Su Qiao, Liu Wuqiu dan lainnya yang berada di berbagai tempat di alun-alun juga tersentuh. Sial, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak menyangka akan tersingkir dari posisi pertama begitu cepat. Ketika dia memikirkan orang-orang yang belum mengambil tindakan, Lei Ling kehilangan akal sehatnya. Tetap tenang, jangan panik, jangan panik. Lei Ling mengertakkan gigi dan menatap para jenius di lapangan. Masih ada peluang. Aku tidak mungkin seberuntung itu setiap saat. Nilai kekuatan tempur Yin Zulian adalah 6 bintang. Terjadi keributan di alun-alun di depan paviliun suci. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keluarga Yin di kota Fengqi. Nona Yin pasti masuk 10 besar. Melihat Yin Zulian yang naik langsung ke atas, beberapa kepala halaman luar juga sangat terkejut. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Tampaknya kekuatan gadis-gadis dari keluarga Yin telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Ya,
Luo Feiyu di sebelahnya juga mengangguk. King Lian Juein, Sister Zulian menjadi semakin sempurna. Luo Feiyu dan Yin Zulian memiliki hubungan yang sangat baik. Beberapa waktu yang lalu, Luo Feiyu memasuki penjara jahat 5 orang suci dan memperoleh salah satu kekuatan iblis. Dia pikir dia bisa melampaui Yin Zulian, tetapi dia tidak menyangka akan dijauhkan oleh lawannya begitu cepat. Bakatnya sangat tinggi. Liang Mingtian juga menegaskan. Sorotan Yin Zulian membayangi Lei Ling dan menjadi yang pertama. Tak jauh dari situ, Yin Danyun dan Yin Geyu mulai merasa bangga lagi. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan di wajah mereka. Kakak perempuan tertua kami adalah orang yang benar-benar masuk eselon 1 berdasarkan kemampuannya, tidak seperti beberapa orang yang dipromosikan secara tidak dapat dijelaskan. Yin Geyu juga berkata, ya, inilah kemampuan yang seharusnya dimiliki eselon 1. Mendengarkan kekesalan aneh kedua orang itu, Yanying menghela nafas tanpa daya. Tak perlu heran, mereka sendiri adalah Yin dan Yang. Ini dia lagi, ini dia lagi. Tinju Yun Nianxiu mengeras. Aku tidak tahan lagi. Jika bukan demi gadis Zulian, aku benar-benar ingin menghajar mereka sampai habis. Kemah Teihan. Hei! Yin Fengqi mensibir dan memegang bahu Yun Nianxiu. Saudaraku, jangan marah. Biarkan aku mengajari mereka bagaimana berperilaku. Luo Feiyu bertanya dengan cepat, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan biarkan kakak Zulian sedang dalam masalah. Meskipun Luo Feiyu juga merasa Yin Danyun dan Yin Geyu agak berisik, dia berpura-pura tidak mendengarnya karena hubungannya dengan Yin Zulian. Yin Fengqi melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya adalah orang yang beradab dan saya akan selalu meyakinkan orang lain dengan kebajikan saya. Setelah mengatakan itu, Yin Fengqi berjalan menuju panggung dengan pisau besar di punggungnya. Semua orang terkejut. Tampaknya Yin Fengqi tidak ingin mengajar orang secara langsung, tetapi ingin menguji kekuatan tempurnya. Dong Huang, Yin Fengqi. Yin Fengqi berjalan dengan angkuh di depan bel persidangan roh, dan juga mengedipkan mata pada Penatua Ning Yu di pengadilan. Wajah Penatua Ning Yu menjadi dingin, dan dorongan membuni melonjak ke dalam hatinya. Seseorang di luar lapangan berkata, mengapa orang ini terlihat pantas dipukul? Benarkah? Saya merasakan hal yang sama. Hah? Orang seperti ini biasanya memiliki kekuatan tempur bintang 3, dan paling banyak memang begitu bintang 4. Ya, memalukan untuk naik ke sana. Mendengarkan diskusi di lapangan, Xiao Nunu, Yan Ying dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, Yin Fengqi selalu tidak disukai kemanapun dia pergi. Kiang. Tiba-tiba, terdengar raungan pedang di atas panggung. Yin Fengqi menurunkan pisau besar di belakangnya dengan mudah. Cih, kamu meremehkanku, kan? Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa. Operasi kelas atas itu. Wow. Lalu, kekuatan pedang yang kuat meleduk dari badan Yin Fengqi. Melihat udara naik dan melonjak dengan hebat, Yin Fengqi melompat dan mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Seiring dengan energi spiritual seperti sutra, mereka berkumpul di depan Yin Fengqi. Dalam sekejap, pedang di tangan Yin Fengqi tiba-tiba melonjak hingga panjangnya 4 atau 5 meter. Tuan menghunus pedang dan menebas. Minumlah. Raungan nyaring keluar. Suara agung Yin Fengqi mengguncang langit, dan lengannya yang ditutupi dengan kekuatan spiritual sepertinya memperoleh kekuatan guntur. Hei, pedang itu tersapu, dan ruangan bergetar. Detik berikutnya, energi pedang yang sangat dahsyat menghantam bel percobaan roh seperti gelombang laut. Bang! Terdengar suara yang berat dan keras, memekakkan telinga, dan energi pedang yang ganias bergerak ke segala arah di luar bel percobaan roh. Bersamaan dengan bel percobaan roh yang bergetar maju mundur, tanda di dinding bel bersinar terang, dan kemudian, bel percobaan roh yang keras dan bergema meleduk di dalam bel percobaan roh. Sial! Lonceng roh bergema, retakan muncul di tanah, dan bel percobaan roh berbunyi kembali. Berbentuk seperti cahaya yang menembus bulan, ia bergegas menuju Yin Fengqi. Tepat pada waktunya, Yin Fengqi menyeringai dan mengayunkan pedangnya untuk menyambutnya lagi. Bang! Bola balik, kekuatan besar saling menghancurkan, dan gelombang pisau vertikal dan horizontal meleduk. Kekuatan spiritual yang tersebar hancur antara langit dan bumi. Saat Yin Fengqi mendarat dengan mulus, sosoknya berbalik,
Pedang di tangannya berputar 360 derajat, dan kemudian kembali ke punggungnya. Selesai dan hentikan. Ups. Menarik pedang dengan bersih dan menyarungkan pedang dengan rapi, Yin Fengqi hanya datang ke sini untuk tampil keren. Segera setelah itu, seberkas cahaya terbang keluar dari bel percobaan roh. Bas. Cahaya menembus dinding spiritual di kehampaan dan menyebar menjadi cahaya dan bayangan. 3 kata, Yin Fengqi, kemudian muncul di daftar kekuatan tempur. Hati semua orang menegang saat melihat di balik nama Yin Fengqi, tertulis nilai kekuatan tempurnya adalah 7 bintang. Sial, apakah kamu melakukan kesalahan? Kutu kupret, dia benar-benar menipuku. Menunggang. Kuda ini bahkan lebih tidak nyaman daripada aku berada di eselon 3. Kekuatan tempur bintang, tiba-tiba terdengar, ratapan, di alun-alun. Bahkan mata Ningyu melebar, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu tinggi. Penatua He yang bertanya dengan bingung, ada apa? Ningyu terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dia dengan cepat gemetar kepalanya, tidak apa-apa. Yin Fengqi mengedipkan mata pada Ningyu lagi, lalu pergi dengan angkuh. Jika situasinya tidak memungkinkan, Ningyu pasti ingin bergegas dan membunuh orang lain. Bang, bang, bang. Yin Fengqi berjalan kembali ke arahnya. Ketika dia melewati Yin Zulian, dia tidak lupa mengibaskan rambutnya ke arah Yin Danyun dan Yin Geyu. Jadilah pukulan sebanyak-banyaknya, dan sebanyak yang kamu kalahkan, kamu akan dipukul sebanyak yang kamu mau. Maaf, gadis Zulian, aku tidak sengaja meledukkan rekormu. Yin Fengqi berkata dengan genit. Yin Danyun dan Yin Geyu sangat marah pada saat yang sama. 2 orang yang begitu sombong tadi hampir mematikan gigi geraham mereka. Yin Zulian relatif tenang. Dia menjawab, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Hanya ketika Anda berada di bawah tekanan barulah Anda termotivasi. Yun Nianxiu tidak sabar untuk menyambutnya. Bos, kamu terlalu galak, dan kamu terlalu tertutup. Hei, itu hanya lelucon. Sebenarnya, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Fengqi menjadi semakin keterlaluan. Tidak hanya Yun Nianxiu, tetapi juga Liang Mingtian dan Luo Feihong dikejutkan dengan kekuatan tempur Yin Fengqi. Xiao Nunu tidak terlalu terkejut. Meskipun Yin Fengqi tidak dapat diandalkan, dia tidak meleset pada saat kritis. Selama ini, Yin Fengqi tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di depan Xiao Nunu. Mengambil contoh pertarungan melawan Luo Tang, Yin Fengqi juga satu-satunya selain Xiao Nunu yang bisa menghadapi Luo Tang secara langsung. Bagaimana kabarmu, nak? Pernahkah kamu terlihat tampan oleh kakak laki-lakimu? Yin Fengqi memandang Yan Ying dan bertanya. Yan Ying sedang memikirkan cara menghadapi pihak lain ketika tiba-tiba, Yun Nianxiu berseru dengan keras, Bos, peringkat nomor 1 Anda telah hancur. Bos, peringkat nomor 1-mu hancur. Seru Yun Nianxiu, membangunkan Yin Fengqi yang tenggelam dalam suasana menyenangkan di tempat. Diledukkan. Siapa itu? Saya bahkan belum menghabiskan cukup waktu di posisi pertama. Yin Fengqi menoleh untuk melihat tempat pengujian, dan melihat bahwa dalam sekejap mata, posisinya telah turun ke tempat kedua. Dan di atasnya, sebuah nama baru tiba-tiba muncul. Kekuatan tempur Ye Suhe bernilai 7,5 bintang. Sudah terjadi keributan di alun-alun. Dengan kekuatan tempur 7,5 bintang dan keunggulan setengah bintang, kita telah mencapai daftar teratas. Siapa wanita ini? Dia masih wanita cantik, dan temperamennya sangat istimewa. Di depan bel ujian jiwa, berdiri adalah seorang wanita muda yang mengenakan rok kasa hitam. Dia memiliki ciri-ciri cantik, penampilan halus alami, dan corak kulit putih dingin. Ada kelembutan dan ketajaman yang hidup berdampingan di badannya. Dapat memberikan perasaan dingin atau dendam pada orang. Saat ujung mata terangkat, ada sedikit rasa tajam, namun saat ujung mata ditekan ke bawah, ada kemurnian yang unik. Wanita muda yang cantik. Yan Ying berkata tanpa sadar, tapi sepertinya dia tidak mudah diganggu. His. Yin Fengqi menarik napas dan mengerutkan kening, Ye Suhe. Itu bagus nama. Kedengarannya familiar. Liang Mingtian berkata, sepertinya dia juga berasal dari Donghuang. Ya, dia sendiri yang mengatakannya tadi. Yin Fengqi menamparkan keningnya istana. Ye Suhe, istana Qian. Yun Nianxiu menoleh ke arahnya.
Yin Fengqi menegaskan, mengapa kedengarannya begitu familiar bagiku. Ternyata dia dari Istana Qian. Luo Feiyu berkata dengan santai, kamu, Donghuang, adalah negeri dengan orang-orang luar biasa dan telah menghasilkan begitu banyak bakat luar biasa, tapi ku dengar Donghuang adalah sekte yang paling kuat. Bukankah sekte yang paling kuat adalah sekte Kaisar? Seorang jenius dari sekte Huangji. Yin Fengqi melambaikan tangannya. Sekte Huangji sedikit lemah tahun ini, tetapi mereka tidak buruk tahun ini. Sejauh yang saya tahu, Sekte Huangji telah ada di sana beberapa tahun yang lalu. Banyak murid telah memasuki Akademi Suci Abadi Fana, jadi tidak peduli seberapa kurusnya mereka, seekor unta masih lebih besar dari seekor kuda. Begitu. Tampaknya banyak murid Sekte Huangji menjadi terkenal di Akademi Suci Abadi Fana. Ya, di lapangan, popularitas Ye Suhe langsung melampaui Yin Zulian, yang memiliki suara paling keras saat ini. Segera setelah itu, Ye Suhe berbalik dan melihat ke suatu tempat di antara kerumunan dengan sepasang mata yang dingin dan indah. Segera, Ye Suhe mengedipkan mata kirinya dan mendecakkan lidahnya dengan klak. Dalam sekejap, terjadi keributan di lapangan. Hah, ini terlalu genit ya. Ah, kedipan mata ini membuatku mati. Astaga, aku juga tergoda. Tunggu, dia menggoda siapa? Tatapan semua orang mereka semua menoleh ke tempat yang dilihat Ye Suhe. Lokasi ini persis di mana Xiao Nunu dan rombongannya berada. Dia menyapaku. Yin Fengqi tertawa. Hei, pesonaku tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Yin Fengqi mengangkat tangannya dan menanggapi Ye Suhe. Namun, respon Ye Suhe terhadap Yin Fengqi sepertinya tidak terlihat, perhatiannya sepertinya tidak tertuju pada Yin Fengqi. Ye Suhe melihat ke arah kerumunan dan menatap Xiao Nunu. Harus dikatakan bahwa pesona Ye Suhe benar-benar tidak diragukan lagi. Dia jelas-jelas provokatif, tapi dia mengubahnya menjadi genit. Dan sifat genitnya bercampur dengan sinyal bahaya. Xiao Nunu secara alami berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, semakin jauh dari wanita seperti itu, semakin baik. Tentu saja, yang mengejutkan Xiao Nunu bukanlah Ye Suhe datang ke sini, tetapi kultivasi pihak lain telah berkembang terlalu cepat. Terakhir kali mereka bertemu di kota Qiyun, kekuatan Ye Suhe mungkin tidak sekuat itu. Saat ini, kekuatan tempur 7,5 bintang sungguh mengejutkan. Dia sepertinya sedang melihat Xiao Nunu. Kata Yanying. Saya juga berpikir saya sedang melihat Xiao Nunu. Benarkah? Yin Fengqi menggosok tangannya karena malu, lalu berbalik dan bertanya, adik laki-laki, apakah kalian saling kenal? Tidak. Benarkah atau tidak? Kalau kamu tidak mengenalku, orang-orang terus menatapmu. Jujur saja, apakah kamu sudah menipu perasaan orang lain? Aku benar-benar tidak mengenalmu. Wanita ini adalah Istana Qian. Kamu tidak tahan dengan kritik gile yang terkenal itu. Di bangku ujian, melihat punggung Ye Suhe, Penatua Ningyu, Penatua Heyang, Master Pedang Fan Yuan dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi kepuasan di wajah mereka. Tampaknya persaingan dalam daftar kekuatan tempur sangat sengit. Penatua He yang berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan ada kekuatan tempur 7,5 bintang secepat ini. Saya tegaskan lagi, 10 besar dalam daftar kekuatan tempur ada lebih dari beberapa sumber daya yang tersedia untuk orang-orang. Jadi saya harap Anda dapat berpartisipasi aktif dalam uji kekuatan tempur. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan menjadi semakin eksplosif. Ini sudah 7,5 bintang. Jika Anda ingin melampauinya, mungkin akan sedikit sulit. Yah, melihat ekspresi Penatua Heyang dan yang lainnya, Anda dapat mengetahui bahwa kekuatan tempur 7,5 bintang seharusnya cukup bagus. Di sini, pada saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul di panggung pada saat yang bersamaan. Aduh, kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Itu adalah Su Qiao, murid dari Master Pedang Jahat, Su Qiao. Dan Ro Ender. Ini adalah para jenius teratas dalam daftar kemenangan beruntun. Su Qiao, mengenakan jubah pedang hitam dan mata tajam, agung dan agung. Ro Ender mengenakan gaun merah panjang, memiliki sosok ramping, cantik dan halus. Keduanya merupakan jenius yang telah meraih 10 kemenangan berturut-turut di arena duel. Keduanya tidak menyangka pihak lain juga akan muncul. Setelah beberapa saat terkejut, Su Qiao mengambil inisiatif untuk menyerah. Kamu pergi dulu.
Tanpa menunggu roh akhir menjawab, Penatua He yang berkata, kamu dapat mengikuti tes pada saat yang sama. Su Qiao kemudian bertanya, jika kita menguji pada saat yang sama, apakah hasilnya akan tidak akurat? Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ya, Su Qiao mengangguk dengan sopan, lalu memandang ke arah Ender Spirit, adik. Junior, bisakah kita mengikuti tes bersama? Tidak tahan bel ujian. Kekuatannya rusiak. Su Qiao sedikit malu. He yang tertawa, haha, lalu dia berkata dengan keras, jangan bicara tentang kalian berdua, bahkan jika dua orang lagi muncul, mereka tidak dapat mematahkan bel uji jiwa. Fan Yuan juga sedikit tersenyum dan berkata, jika kalian berdua memiliki kemampuan untuk memecahkan bel pengujian jiwa, pejabat senior Akademi Suci Fanxian mungkin akan mengirimi kalian 8 sedan untuk membawa kalian ke rumah sakit. Tidak buruk. Penatua He yang juga setuju, kamu dapat menyerang dengan seluruh kekuatanmu, tetapi jika kamu mematahkan bel percobaan roh, itu akan menjadi kesalahan kami. Tetapi semangat Su Qiao juga frustrasi, dan bahkan para jenius lainnya yang belum berpartisipasi dalam ujian terinspirasi untuk bertarung. Saat Fan Yuan selesai berbicara, dua sosok lagi muncul di tempat pengujian. Karena Penatua He yang berkata demikian, kami tidak akan membuang waktu. Yang lain juga berkata, bersaing di panggung yang sama, mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah akan kehilangan banyak muka. Pada saat ini, atmosfer yang sudah meleduk kembali naik ke beberapa tingkat. Banyak orang di lapangan yang sangat bersemangat. Datang, Qian Juedong dan Liu Wuqiu, keduanya juga ada di sini. Bersambung.